Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo, sahabat RGR Tulungagung FM 90,1, juga sahabat Praji Angkasa Trenggale FM 88,9, sahabat Ersal Nganjuk FM 105,1, dan sahabat Mahardika Bondowoso FM 91,9. Pagi ini saya Tika Amsar, senang sekali ya bisa hadir lagi untuk menemani Anda di program Safety on Road yang akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, sahabat, ngomongin tentang jalanan nih ya. Jalan bebas hambatan ini bukan berarti bebas dari segalanya. Ada aturan dan ada etika juga yang harus dipatuhi. Ya, dan pagi ini nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom, bersama Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Sehat, Mbak Tika? Oh, sehat. Ini barusan aja habis lari-lari pagi, olahraga biar tetap sehat. Alhamdulillah. Selesai lari-lari, langsung jret duduk di ruang siaran, langsung siaran. Wah, ini namanya olahraga biar tetap sehat. Aduh, main nafasnya masih ngos-ngosan sedikit ini tadi ya. Aduh. Oh gitu. Ini untuk membangkitkan semangat gitu juga. Aduh, iya Coach, gimana kabarnya? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Pagi matahari kelihatannya masih agak males keluar ini, tapi ya alhamdulillah tidak hujan, tidak gerimis, nggih. Iya. Alhamdulillah aktivitas pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan begitu ya. Karena kayaknya sama di Sidoarjo juga sama, masih mendung aja dari pagi sampai sekarang, tapi nggak hujan gitu. Nah, ya kalau ngomongin tentang jalan bebas hambatan sih, kalau saya langsung jret larinya ke ruas jalan tol, Coach. Bener nggak sih? Nggih, kalau bebas hambatan itu kan memang jalan tol. Jadi kalau kita melihat di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memang seperti itu, Mbak. Ya kan? Artinya bebas hambatan itu kalau di tol itu tidak ada traffic light kan gitu kan, tidak ada istilahnya perempatan, tidak ada persimpangan jalan, itu seperti itu. Dan konotasi kita kalau jalan bebas hambatan itu mesti simple, kalau di tol mesti ngebut kan gitu kan. Iya. Artinya itu gitu loh. Padahal kita juga harus tahu juga jalan tol itu tetap ada aturan-aturannya, ya kan? Ada petunjuk-petunjuknya di sepanjang jalan tol itu banyak petunjuk-petunjuk itu. Yang paling penting jalan tol itu adalah yang kita harus tahu adalah batas kecepatannya, ya kan? Nanti coba kita bahas seberapa sih sebetulnya kecepatan daya kemampuan jalan itu sebetulnya dia bisa menahan. Nah, bisa menahan, dia bisa dilewati mobil itu dengan kecepatan berapa itu nanti coba kita lihat. Kita bahas sekilas. Ada, kalau menurut saya saat di jalan tol itu ada 3 hal yang penting, Mbak, yang Apa harus saja ini, Coach? Yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah tetap itu segi manusianya. Nah, manusianya dulu ya ini ya. Ya, harus tetap manusianya dulu kan gitu kan. Kedua adalah kendaraan. Oke. Ya kan? Kendaraannya juga harus disiapkan. Baru yang ketiga adalah istilahnya segi kondisi jalan tolnya. Nah, cuman kalau yang ketiga, yang kondisi jalan tol itu kan istilahnya? Kita tidak punya kemampuan untuk merubah. Kita nggak punya kemampuan untuk menyiapkan jalan tol sebelum kita lewati, kan kita nggak punya kemampuan itu. Ya, nggak ada kewenangannya juga. Betul. Jadi yang paling utama yang harus kita istilahnya kita persiapkan adalah manusianya dan kendaraannya. Rata-rata kalau kita lihat di grafiknya istilahnya di Polri, kecelakaan di jalan tol itu hampir di atas 90% itu karena kesalahan manusianya, gitu loh. Jarang sekali kecelakaan itu karena contohnya ini, mobil maju jalan tol tiba-tiba mesinnya mogok di tengah jalan. Itu jarang sekali. Gitu. Jadi beberapa kalau kita lihat di atas 90% itu semuanya adalah faktor manusianya. Nah, oke. Nah, faktor manusianya ini
apakah nanti akan kita lihat poin-poinnya apa aja. Contohnya yang paling simpel itu adalah mengantuk kan gitu kan. Paling sering jalan tol itu mengantuk. Nanti Ya, coba karena nggak ada tantangan itu kali coach ya. iya. Lurus saja lempeng aja, jadi ngantuk. Kalau di sini biasanya agak lurus gitu nggih, nggak banyak. Ini kan Surabaya Mojokerto, nggih kan. Surabaya Malang sih masih beberapa banyak tikungan sehingga masih banyak persimpangan sehingga kita harus masih tetap membaca apa istilahnya petunjuknya itu nggih. Kita menunjuk arahan ya. Itu masih banyak kalau Surabaya Malang. Yang panjang lurus jalannya bagus itu di tol Cipali itu Mbak, Cipali Jakarta itu. Tapi bukannya Cipali itu malah justru terkenalnya sering terjadi kecelakaan ya coach? Betul. Oh, Kenapa oke. Cipali terjadi kecelakaan? Nah, nanti kita akan lihat Nah, pada saat kita bahas kondisi jalan rayanya. Kenapa Cipali kok sering terjadi kecelakaan? Nah, nanti coba kita ngomongin yang segi manusianya dulu aja lah. oke. Yang apa istilahnya bisa kita kontrol kan segi manusianya. Ya, Segi manusia itu kalau kita mau melewati jalan tol, mesti kalau kita lewat jalan tol, asumsinya adalah, oh kita mesti bisa ngebut, oh kita bisa cepat, kan gitu kan? ya. Ya kan? Kalau sekarang ada tambahan lagi, tarifnya berapa ya? Gitu kan. Ya, bener. Bener. Tarifnya sudah naik 2 kali lipat ini. Nah, iya Pusing. kan? Makanya kalau kita mau lewat jalan tol, mesti googling dulu. Surabaya Ngawi berapa ya? Ya, dan jangan Itu. sampai etolnya kurang dong. Nah, itu. Jadi kalau gitu kita berangkat dari Surabaya mau ke Semarang. Surabaya berapa ya sekarang? Nah, kita lihat itu dulu. Itu dulu kita harus siap dulu seperti itu. Yang kedua adalah sebetulnya hal yang tidak bisa disepelekan jalan tol itu adalah kondisi fisik dari drivernya. Oke. Kadang-kadang kita menyepelekan. Artinya wah kok lewat tol aja kok. Tidak banyak rintangan kan gitu kan. Banyak rintangan bisa santai kan gitu kan. Iya. Sopirnya seperti itu. Padahal kalau kita lihat jalan tol itu kondisinya lurus. Jalan tol itu kondisinya mesti bagus jalannya. Nggak mungkin ada lubang di jalan tol itu nggak mungkin. Gitu kan? Ada loh coach. Ada coach. Oh, Lubangnya masa? gede. Dari tol Perak arah ke Waru itu ada. Keluar Oh, exit tol Perak itu ada jalan yang berlubang di sana. Beberapa setelah exit terus agak lurus dikit ada jembatan di sana, kali yang besar itu, sungai besar itu masih berlubang. Kodikal itu ya Mbak. Nah, Mendekati Kodikal itu, ya exit tol itu Kodikal. Tapi basically selama kita masuk dari gerbang tol sampai keluar tol itu kan jarang. Ya, Jalan tol itu berlubang gitu. benar-benar. Cuman Kan itu aja sih. yang kadang-kadang beberapa tol itu ya bergelombang. Nah, contohnya kalau bergelombang itu contohnya ingat saya mulai dari baru sampai sekarang itu Surabaya Gresik itu tidak pernah tidak bergelombang. Tidak pernah tidak ada perbaikan di situ. Oke, karena Jadi mulai mungkin yang lewat juga itu ya muatannya berat-berat di situ kali ya, coach. mungkin bisa kita jika nggak tahu bisa muatannya yang berat. Kedua konstruksi apa istilahnya tanah penyangganya. Tanah penyangganya itu kan tambak Mbak ya. Bisa di Surabaya Gresik itu kan tambak dan itu kan apa istilahnya tanahnya kan tanah delta kan. Iya. Ya lah itu kemungkinan daya dukung tanahnya mungkin nah itu yang nanti teman-teman sipil itu yang apal kayak gitu itu. Oke deh, baik. Kita balik ke tadi ke orangnya. Yang pertama adalah yang tidak boleh diremehkan adalah sebetulnya saat di jalan tol itu konsentrasinya juga harus lebih Lebih tinggi ya. penuh saat di jalan tol. Kenapa? Karena begitu kita lewat jalan tol, karena kita santai, nggak ada perempatan, nggak ada traffic light, ya kan? Tidak ada apa istilahnya, tidak banyak hambatan lah saat di jalan. Tidak ada sepeda motor, nggak ada sepeda kan gitu kan? Nah, itu sehingga kadang-kadang kita lalai saat di jalan tol karena nyamannya. Apalagi sekarang mobil-mobil yang bagus-bagus itu ada namanya cruise control. Jadi dipencet aja kecepatan berapa? 80 km per jam. Pencet aja udah mobil jalan sendiri kecepatan 80. Nggak usah digas. Kan gitu kan? Contohnya seperti itu. Nah,
bahayanya adalah mengantuk. Itu yang sering sekali terjadi adalah mengantuk. Jadi kalau mau melewati jalan tol itu kita harus tahu batas-batasannya juga. Artinya bahwa setiap antara sekitar 4 jam itu harus istirahat. 3 sampai 4 jam itu istirahat. Kalau dari Surabaya 4 jam itu kira-kira kalau kita mau ke Jakarta 4 jam itu kira-kira kita sampai Semarang, Mbak. Jadi sampai Semarang itu kita harus istirahat dulu. Ya kan? Istirahat dulu paling enggak setengah jam atau ya minimal 15 menit lah. Ya kan? Kita turun dulu dari kendaraan, supirnya terutama. Saya ngomong istirahat ini yang penting supirnya. Kalau penumpangnya istirahat terus enggak apa-apa. Nah, supirnya itu harus turun dulu, ya kan? Ya, kalau pas yang bagus adalah pada saatnya kalau yang muslim itu saatnya sholat gitu, sholat dulu itu paling bagus sebetulnya, karena pada saat sholat itu kita wudhu, ngambil air wudhu, kita sholat, kita bergerak kan, badan kita bergerak, itu kalau setelah sholat mungkin insya Allah akan lebih segar gitu loh saat jalan. Bagi yang lain monggo, katakanlah ke toilet, cuci muka, ya kan, bergerak badan, minum hangat, nah terserah mau minum apa, minum hangat itu penting. Nah, setelah sekitar 15 menit baru melanjutkan perjalanan. Jangan dipaksakan, artinya mentang-mentang jalannya bagus, merasa nggak capek, diteruskan. Kenapa? Karena ini tadi, faktor kelelahan itu tadi. Kelelahan bisa kalau di jalan umum mungkin kelelahan karena menghindari lubang, menghindari kendaraan yang mungkin agak ngawur dan sebagainya. Tapi kalau di jalan tol kelelahannya itu karena apa? Karena santai kan, Mbak. Nah, ini kemudian tubuh merasa ngantuk. Nah, kalau sudah mulai ngantuk ini ya nggak bahaya kan gitu kan. Nah, apalagi kalau mungkin kalau malam sebelahnya supir itu, co-drivernya itu tidur juga. Nah, nah ini yang harus dipahami dulu. Jadi siapkan tubuh semaksimal mungkin. Tapi biasanya kalau di jalan tol memang saya harus menyiapkan tubuh harus lebih sehat, harus lebih fit pada saat di jalan tol. Atau kalau memang kita tidak sempat istirahat, saya akan istirahat kira-kira 2 jam saya akan istirahat. 2 jam istirahat, 2 jam istirahat. Kadang-kadang juga kurang dari 2 jam kalau memang badan sudah kerasa tidak nyaman, saya istirahat. Itu tubuh. Jadi kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita. Ya, standarnya 2 jam ya istirahat gitu ya, Coach ya. Kalau dalam berkendara ya. Ya, kalau standar itu antara 3 sampai 4 jam, Mbak. Oh, 3 sampai 4 jam. Biasanya untuk standar berkendara itu antara 3 sampai 4 jam. Tapi kalau fisiknya nggak bagus, kan beda-beda kondisinya, tiap orang. Kalau beda-beda kondisinya, ya udah sekitar ya kalau saya sih sekitar 2 jam biasanya istirahat. Nah, kalau kita membawa anak-anak, nah ini anak-anak ini. Kalau kita membawa anak-anak, mungkin anak kecil atau apa, itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam harus istirahat. Karena si anak mesti akan boring. Begitu dia bosan saat di mobil, nah ini yang bahaya. Kadang-kadang kalau masih balita, kadang-kadang rewel dan sebagainya. Nah, ini juga harus istilahnya? Harus disiapkan juga gitu loh. Makanya tidak ada salahnya kita menyiapkan sebelum berangkat, kita menyiapkan, oh kita nanti akan berhenti di daerah sekitar mana ya, gitu lah. Itu ada baiknya seperti itu. Itu yang segi manusianya. Jadi manusianya harus benar-benar sehat dan manusianya. Nah, ini balik lagi harus mempunyai road plan. Artinya road plan kalau bisa itu dia tahu, oh kondisi jalannya seperti apa ya. Kan sekarang sudah ada Google kan, Mbak. Kita lihat aja dari Mbak Google itu tanya, jalan tol gini kondisinya seperti apa, oh kita tahu. Nanti kita akan masuk dari gerbang mana ya, keluar dari gerbang mana. Nah, itu penting juga. Kalau di tol sih insya Allah nggak usah pakai GPS bisa sampai. Saya kemarin sempat pakai GPS, sempat salah. Nyasar dan telat dong mau MC-nya. Saya nggak tahu itu kesasar kan gitu. Nah kan. Itu dia. Padahal sudah ada palangnya loh ya. Kalau saya udah di tol itu yang kemarin maaf ini. Itu ada 2 kemungkinan kan. Kesasar gitu. Nggak fokus. Kesasarnya apa nyasar kan gitu kan. Nah itu beda ya, kesasar dan nyasar ya. Kan nggak, kalau di tol itu nggak perlu pakai GPS. Harusnya yang penting ya. adalah setiap kita melewati persimpangan atau kita melewati ada rambu hijau itu adalah informasi. Kalau rambu yang
yang biru itu biasanya adalah petunjuk atau perintah. Contohnya, kalau katakanlah kita dari Surabaya mau ke mana, ke Mojokerto atau mau ke Nganjuk gitu, mesti kan ada pantasnya itu biru itu, ya kan? Nganjuk sekian kilo, exit Nganjuk 1 kilometer lagi atau 50 kilo. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau ada petunjuk itu, kalau memang kita belum hafal, setiap melihat petunjuk itu harus kita lihat. Petunjuk itu apa ya? Petunjuk ini apa? Nah, itu penting. Nah, itu kadang-kadang fungsinya navigator. Nah, fungsinya sebelahnya sopir itu kadang-kadang fungsinya kalau di jalan tol itu harus ikut membantu itu. Nah, gitu loh. itu dia. Bukan malah ditinggal tidur ya. Tapi ingat, jangan juga saat berkendara itu sebelahnya sopir itu ngajak ngomong terus, ya kan? Sehingga mengganggu konsentrasi sopir. Itu bahaya juga. Ya kan? Apalagi diajak berantem, itu enggak boleh. Ya, karena di tol supir itu harus benar-benar konsentrasi justru, ya Coach. Iya, kenapa saya ngomong kenapa harus benar-benar konsentrasi? Karena di tol itu tidak ada yang jalannya pelan. Karena kan di tol kan batas kecepatannya kan 60 km per jam, Mbak. Iya. Berapa, Coach? Di tol? Kalau batas minimalnya kan 60 km per jam. Oke. Kalau maksimalnya macam-macam sesuai dengan kondisi daerah, kondisi jalan masing-masing. Ada yang 80, ada yang 100, ada beberapa yang sampai 100, 110, cuman jarang ya, 110, 120 beberapa aja sih. Tapi biasanya batas minimalnya sama, sekitar 60 km per jam. Itu faktor manusianya dulu, Mbak. Manusianya ya, oke. Oke deh, masih ada faktor kendaraan dan kondisi jalan tolnya. Ini seperti apa? Nanti akan dibahas lagi ya Coach ya. Pagi ini saya boleh undang dulu untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung. Baik yang saat ini ada di Sidoarjo, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk maupun Bondowoso. Silakan Anda bisa sharing juga bersama Coach Arsyad. Ingin tanya-tanya, punya pengalaman berkendara di ruas jalan tol, Anda bisa sharing bersama dengan Coach Arsyad pagi ini. Bisa di WhatsApp ke radio masing-masing ya, baik di RGR, Praji Angkasa ataupun Ersal Nganjuk dan Mahardika Bondowoso. Anda yang ada di Suara Sidoarjo bisa langsung juga WhatsApp ke Suara Sidoarjo ya 0821-326-4109 atau yang mau telepon langsung juga boleh loh ya, on air bareng dengan kita pagi ini 031-896-1514. Bisa Anda hubungi via telepon biasa ya, jangan lupa kode areanya 031-896-1514 atau yang lagi nonton juga di YouTube Suara Sidoarjo Live ataupun di media sosial Facebook Suara Sidoarjo, LPPL Suara Sidoarjo atau media sosial dari masing-masing radio yang pagi ini bergabung dengan kita di program Safety on the Road. Saya tunggu Anda bisa sharing juga. Tapi sebelumnya saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. News, Talk, and Music Hits Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar di Bea Cukai. Lokasi pembuatannya di kene yo gak enek. Terus di kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi.
Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, ada yang 330, 600, juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan, hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kembali di program Safety on the Road. Kita masih berbincang bersama Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Nah, pagi ini kita masih bahas tentang aman dan nyaman di jalan bebas hambatan. Coach, kalau tadi ada 3 hal ya yang perlu dipersiapkan nih terkait dengan manusianya, kendaraan, kondisi jalan tolnya. Nah, kali ini penasaran dong dengan kendaraan. Sebelum saya juga ke pertanyaan, saya coba kita lanjutkan dulu ya Coach ya, sambil menunggu yang bergabung nih pagi ini. Nah, tadi kita kan sudah ngomong manusianya ini. Sekarang berikutnya adalah kendaraannya. Nah, kalau di jalan tol itu beberapa hal yang harus kita pahami. Nomor 1, di jalan tol itu tidak ada tambal ban di pinggir jalan. Tidak ada orang jualan bensin eceran di jalan. Tidak ada bengkel di pinggir jalan.
Itu kita Iya. harus paham, gitu. Kita harus siap dulu. Makanya kalau kita saat katakanlah ini kita sudah merencanakan akan melewati jalan tol, terutama untuk jalan tol yang panjang, tol yang panjang itu yang harus kita siapkan adalah kendaraannya harus benar-benar dalam kondisi fit, disiapkan, dicek. Oh, sebelum berangkat, terutama sebelum masuk gerbang. Sebelum masuk gerbang itu harus dicek tekanan air, tekanan angin, ya kan? Tekanan anginnya berapa? Apakah rodanya keempatnya sudah kondisinya sudah bagus? Terus dicek juga air radiatornya, jangan sampai kehabisan di jalan, ya kan? Dicek juga yang lain, contohnya seperti apa? Fungsi-fungsi lampu, fungsi yang lain, pastikan dalam kondisi bagus. Karena kalau kita katakanlah ini banyak agak kempot, wis nanti aja lah sampai saat di nganu aja di rest area. Ya kalau di rest area baru kan. Kalau kita kempot di jalan kan repot juga gitu loh. Kempot di jalan oke lah, bisa diganti jalan, bisa bener. Tapi kalau kita berhenti di bahu jalan itu kan bahayanya itu kan masyarakat kita itu banyak yang pembalap bahu jalan kan gitu kan. Itu yang bahaya juga gitu loh. Makanya kadang-kadang bahayanya itu. Jadi kendaraan harus kondisi benar-benar sudah kondisinya fit. Kita juga harus tahu apa istilahnya fitur-fitur apa. Kalau mobil-mobil yang ini kan ada yang namanya cruise control, cara kerjanya seperti apa ya kan? Ada cara istilahnya teknologi yang ada itu kalau bisa kita harus tahu juga. Kalau seandainya kita menggunakan mobil teman, mobil saudara atau itu tetap sama, kita harus mengenal kendaraan itu sebaik mungkin. Karena ingat saat di jalan tol itu tidak ada bengkel, gitu loh. Derek itu ada, tapi kan lama juga, gitu, susah juga, gitu kan? Ya kan, derek ada, tapi susah juga. Artinya pastikan kendaraan itu dalam kondisi baik, ya kan? Dalam kondisi baik, perhatikan. Kalau memang seandainya kondisi kendaraan tidak baik, benerin dulu. Ya kan, dibenerin dulu. Dan satu hal yang pasti, ini lagi. Tadi saat ngecek tekanan ban, air radiator, ya kan, air aki. Beberapa kendaraan kan masih tetap menggunakan aki yang bukan maintenance free ya, bukan aki yang MF. Jadi tetap harus dicek juga air akinya. Oke. Yang penting adalah yang oli dan sebagainya dicek. Yang penting adalah bensin. Nah, ini bensin ini penting juga. Usahakan belum masuk ke jalan tol itu bensin dalam kondisi penuh. Kalau tol panjang loh, nggih. Kecuali kalau cuma tol Surabaya Sidoarjo, Surabaya Waru sih, ya istilahnya masih separuh sih nggak ada masalah, tetap nggak ada masalah, masih tol pendek. Tapi kalau kita menempuh perjalanan panjang itu sebelum masuk tol isi bensin dulu. Dipenuhin dulu. Kenapa kok harus dipenuhin di jalan tol? Karena nanti kalau suatu saat ada masalah di jalan tol, ya kan, ada suatu saat katakanlah ini ada macet dan sebagainya, ya kan, apalagi kalau siang hari begitu macet, ya kan, di siang hari AC-nya harus nyala, ya kan, bensinnya habis. Nah ini masalah. Karena jalan tol kan tidak ada bensin, orang jualan bensin aja kan, Pak. Iya. Betul, ya kan? Jadi, itu harus dipastikan dulu. Dan ingat, tidak di semua rest area itu ada SPBU-nya. Nah, Iya. Ada tol Waru dari Waru ke Jombang waktu itu juga belum ada itu kalau nggak salah. Awal-awal loh ya. Sekarang kayaknya sudah ada kayaknya sekarang. sudah banyak. Ya. Tapi ada beberapa rest area yang tidak ada SPBU-nya. Nah, itu harus hati-hati juga kita. Yeah. Hati-hati juga. Bahayanya adalah kita mungkin ingat pada saat Lebaran tahun berapa itu ya, yang ada masalah di Brebes itu. Semua orang berpikir bahwa nanti aja di exit Brebes ada SPBU di sana. Banyak orang yang berpikir seperti itu, sehingga pada saat masuk ke SPBU itu mereka antri. Begitu antrinya sampai masuk ke jalan tol. Sampai di exitnya tol itu antri. Macet di situ. Iya. Ya kan? Terus sampai akhirnya karena saking panjangnya, karena lebaran kan. Lebaran banyak orang yang mudik. Sehingga sampai di jalan tolnya macet. Karena kondisinya siang, panas. Sehingga orang mau nggak mau harus menyalakan AC kan, Mbak? Iya.
Nah, begitu menyalakan AC terus-menerus, bensinnya habis. Bensin habis. Enggak, sehingga itu sampai kalau nggak salah sampai ada yang meninggal nggih pada saat kasus itu. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Kita harus lihat gitu. Jangan kita udah nanti aja di mana di rest area, jangan. Sebelum berangkat diisi penuh dulu kalau memang perjalanan jauh. Nah, pada saat di rest area, kalau kondisi bensin sudah tinggal sepertiga, nah, saya ngomong sepertiga, saya lebih senang sepertiga atau maksimal itu tinggal seperempat, ya kan? Itu harus segera diisi lagi. Jangan nunggu bentar lagi udah sampai, jangan. Jadi kalau sudah setengah atau sudah sepertiga atau seperempat, tinggal sepertiga atau seperempat, segera diisi lagi bensinnya. Ya nunggu sampai cuma tinggal satu strip aja, baru bingung. Ya kalau tinggal satu strip itu, aduh. Ya kalau ada strip gitu ya, kalau sudah mulai 3 itu kita sudah harus mulai menghitung gitu. Kalau sudah ada tiga strip itu tinggal 3 strip, katakanlah dari biasanya kan berapa 6 strip gitu. Itu ya kalau sudah 3 kita harus waspada. Begitu lagi. Dia tinggal 2 strip, nah tinggal 2 strip itu berarti kita sudah harus masuk ke SPBU, harus nyari SPBU. Jangan nunggu sebentar lagi udah sampai kok. Antar lagi sudah exit sudah keluar. Lah bahayanya adalah kalau ada hambatan di depan. Itu tadi. Soalnya kalau sudah di tengah jalan tol, ya kan, jalan tol jalannya macet gitu, panas, kondisinya panas, kita nggak bawa minum. Ingat saya sepanjang jalan tol itu kecuali di rest area tidak ada warung. Ya. Dan tidak ada orang jualan kan juga nggak ada di situ gitu loh. Yeah. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan benar kendaraan kita. Artinya kondisinya. Nah, yang tidak kalah pentingnya kondisi ban dan tekanan udara. Ingat bahwa sebetulnya beberapa kendaraan berat itu bannya meletus itu sebetulnya bukan karena tekanan anginnya terlalu tinggi, enggak. Itu paling sering loh ya. Tetapi karena tekanan anginnya kurang. Begitu tekanan anginnya kurang, bebannya berat, maka ban itu bentuknya akan yang harusnya dia kotak, ya kan? Harusnya dia kotak seperti itu. Tapi karena ada kekurangan tekanan, itu akhirnya gembung seperti donat, gitu, ya kan? Seperti donat. Nah, pada saat seperti donat ini, ya kan? Dinding ban ini bisa bergesekan dengan aspal. Dari dalam dia panas, dari luar dia kena gesekan dengan aspal, lama-lama terkikis tipis, lah itu tadi, itu menyebabkan ban bisa meletus, ya kan? Kan nggak mungkin kalau orang mompa ban sampai meletus itu jarang sekali. Tapi kadang-kadang sebagian besar bahwa tekanan bannya kurang, itu yang bisa menyebabkan ban meletus. Jadi pastikan bahwa sudah sebelum masuk jalan tol itu pastikan orangnya tadi sudah siap, ya kan? Sudah siap, kemudian fit. Kendaraannya juga dalam kondisi yang bagus, sudah siap semuanya, gitu loh. Jangan merasa gini, mobil saya kan baru, gitu loh. Mobil saya kan baru, mesti bagus semua lah. Jangan. Ada baiknya sebelum perjalanan di jalan tol itu tadi. Ya pada saat lagi yang lain lagi apa istilahnya? Yang lain lagi masukin barang-barang ke dalam mobil, ya sopirnya yang tahu kan nanti mengendalikan. Sopirnya yang mengecek kendaraannya. Nah, biar pastikan semuanya bagus. Nah, mungkin seperti itu, Mbak. Nanti kita masuk ke yang terakhir, yang ini yang paling krusial juga gitu loh, tentang kondisi jalannya. Nah, mungkin gitu, Mbak Tika. Oke, baik. Ya, Coach, ini saya ke redaksi dulu. Ada pertanyaan yang sudah masuk di redaksi. Silakan. Oke, ada pertanyaan dari Emma Mojokerto. Boleh tidak saat di jalan tol biar nggak ngantuk diselingi nyemil makan kecil? Dan bolehkah saat istirahat di rest area si sopir makan, takutnya jadi ngantuk? Lalu ada pertanyaan lagi dari Budi Sulastomo, Tulungagung. Kalau rest area masih belum kelihatan, sudah kebelet, boleh nggak minggir buat buang air? Dan apa ada beda cara berkendara di tol yang aspal dengan yang beton? Terima kasih. Baik, terima kasih.
Iya, kalau nyemil atau makan-makan kan jadi bikinnya ngantuk gitu kan, biasanya bikin ngantuk gitu Coach. Tapi kalau lapar juga bikin nggak konsen loh ya kayaknya ya Coach. Betul. Gimana nih Coach? Nah, masalah ngemil ini. Nah, ngemil itu boleh. Boleh Mbak Emma, silakan. Kalau mau ngemil, dengarkan musik itu juga sama, boleh. Tapi Bebas jangan hambatan kok ya. Ya, artinya tapi jangan terlalu keras mendengarkan musik pun, karena kita tetap pada saat di jalan kita juga kadang-kadang harus mendengarkan suara dari kendaraan itu sendiri. Ya kan? Jangan pada saat di jalan nanti ada suara ada suara mesin yang bermasalah atau mungkin ban yang bermasalah, itu kan kita juga harus tahu. Nah, pada saat ngemil ini, ngemilnya ini yang bahaya. Iya. Ngemilnya itu yang dipastikan bahwa tidak terlalu berat. Ya kan? Kan bisa, kalau ngemil kan macam-macam orang ngemil itu. Gorengan itu ngemil, Mbak. Gorengan Tapi ngemil. Kalau makan gorengan kira-kira 3 atau 4 gitu ngantuk gitu. Kenyang. Gitu. Kenyang. Nah, ngemilnya itu sebetulnya yang paling bagus itu saat jalan tol atau saat ngemil itu sebetulnya kalau berkendara sebagai sopir itu sebetulnya ngemilnya adalah buah. Tetapi ya jangan ngemil durian kan gitu kan. Nah itu bahaya. Bahaya lagi itu, beda tuh bahayanya. Oke. Nah, kita ngemil yang ini aja lah, yang apa istilahnya yang ringan-ringan aja lah ya kan. Loh, jangan terus rujaan dalam mobil. Nah, kuta semua nanti bumbunya. Oke, atau mules gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Emma untuk pertanyaannya, dan saya ke Mas Budi dulu yang ada di Tulungagung. Berhenti di selain rest area itu boleh nggak sih dalam konteks ya apapun ya, mungkin kata Mas Budi tadi kebelet gitu, saya nggak tahu kebelet apa ya. Gimana Coach? Jawaban saya satu Mbak, tidak boleh. Iya, nggak boleh ya. Saya tidak boleh. Jalan tol itu tidak diizinkan untuk berhenti walaupun di bawah jalan, kecuali kondisinya memang kendaraan tersebut emergency, harus berhenti. Kan? Emergensinya ini dalam konteks apa nih Coach? Emergency ini dalam konteks kendaraan tidak bisa jalan. Oh, mogok gitu ya, atau apapun lah ya, kendaraannya pokoknya ya. Pengemudinya. Pengemudinya kenapa? Serangan jantung atau tiba-tiba pengemudinya pusing atau apa, memang harus berhenti ya berhenti. Tapi mohon maaf ini buat Mas Budi ini. Tapi kalau cuma kebelet ini, pastikan sebelum masuk jalan tol. Nah, ini nambah lagi nih. Pastikan sebelum masuk jalan tol. Kembali ke faktor manusianya lagi, kita juga harus menyiapkan diri kita. Ya kalau lagi kebelet sedikit-sedikit gitu, ya sebelum masuk jalan tol lah. Ya kan, sudah buang air dulu, ya kan. Begitu juga pada saat di jalan tol, kalau sudah tinggal sedikit, baru kebelet dikit-dikit, di situ ada rest area, jangan nunggu rest area berikutnya. Nah, gitu loh. Kan nggak mungkin rest area gitu, nongol kan nggak ada kan. Rest area itu mesti ada pengumumannya dulu. Rest area sekian di kilometer sekian, jaraknya sekian meter kan, seperti itu kan. Nah, kita siapkan itu. Jadi tidak diizinkan untuk apa istilahnya berhenti di jalan tol. Jalan tol itu tidak boleh. Kecuali itu tadi, ya kan? Kecuali itu tadi. Kalau memang katakanlah ini kendaraan ini mengalami masalah, ya kita nggak mau harus berhenti kan, gitu kan? Kalau memang sopirnya mengalami masalah itu artinya dia tidak mampu untuk apa istilahnya, kecuali kebelet loh ya. Kalau kebelet kan sebelumnya sudah bisa diantisipasi gitu. Itu baru boleh berhenti gitu loh. Itu baru boleh berhenti. Mungkin itu Mbak Dika. Ya. Nah, tadi ada tambahan pertanyaan dari Mas Budi, Coach, kalau berkendara di ruas jalan tol yang aspal dan yang beton itu apa ada beda cara mengemudinya atau mungkin kecepatannya, Coach? Oke. Kalau kita mau masuk ke jalan yang aspal dan beton, bedanya, ya kan? Itu biasanya sebelum kita masuk ke jalan yang beton, itu ada batas kecepatannya mesti berubah. Kalau biasanya batas kecepatannya itu katakanlah ini 100 gitu. Tapi begitu masuk jalan yang beton, itu biasanya mesti akan turun dia. Ya kan? Akan turun. Dari 100 biasanya akan batas maksimal 80. Atau katakanlah dari 100 maksimal 120 gitu ya. Ada beberapa yang 120. Itu batas maksimalnya akan turun menjadi 100. Kenapa? Karena beton itu
itu tidak seperti aspal. Iya. Tetap gimana pun beton tidak seperti aspal. Artinya beton itu apa istilahnya? Butirannya itu kecil-kecil sekali, Mbak. Itu kan kalau nggak salah kan kayak bergerigi gitu ya, Coach ya? Nggak rata Tuh. gitu bergerigi. Ini kan agak tajam dibandingkan. Kalau aspal itu daya cengkeramnya jauh lebih bagus daripada beton. Makanya kalau kita pada saat di jalan yang beton, tol yang beton, atau kita harus mengurangi kecepatan. Sebenarnya kalau saya lebih sering kalau memang dia begitu lewat di yang beton, itu saya akan mengurangi kecepatan. Sekitar 10 sampai 20 km per jam mesti turun. Kenapa? Ya kalau kita rasakan, saya karena saya yang sudah sering di jalan ya. Jadi kalau saya merasakan begitu kita melewati jalan beton, itu setir ini mesti akan terasa lebih enteng dibandingkan saat di aspal. Artinya sebetulnya bukan karena lebih enteng lebih enak, bukan. Tapi kalau lebih enteng itu artinya cengkeraman ban terhadap aspal itu, cengkeraman ban terhadap jalan itu berkurang. Jadi kalau cengkeramannya berkurang, maka kemungkinan terjadinya slip itu akan semakin besar. Nah, jadi kita harus mulai merasakan apa istilahnya merasakan kendaraan juga ini. Jadi kita juga harus merasakan itu gitu. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik. Nah, Coach, ini satu lagi pertanyaan yang masuk dari Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Selamat pagi, Coach Arsyad. Saya ingin sharing sedikit dan sekaligus tanya. Nah ini, kalau yang saya kemarin itu, beberapa pengalaman saya itu kalau hujan deras, kan jarak pandangnya terbatas tuh Coach ya, sampai nggak kelihatan kadang walaupun lampu sudah dinyalakan itu. Dan saya khawatir, akhirnya saya berhenti di bahu jalan. Itu kan ada ruas jalannya kan yang paling kiri sekali itu yang kecil itu, yang biasa digunakan untuk truk dengan dengan kecepatan rendah. Nah itu saya berhenti di sana. Sebetulnya ya mungkin bahaya saya pikir, cuman kayaknya itu lebih aman daripada saya harus memaksakan untuk terus berkendara. Bagaimana terkait dengan hal ini Coach? Oke, gimana? Boleh ditanggapi Coach Arsyad? Ya nggak apa-apa, kita tanggapi. Nanti juga kita masuk ke struktur jalan. Kondisi jalan Jadi tol. jalan tol, kan kita sekalian masuk ke struktur jalan tolnya. Jalan tol itu ada biasanya minimal itu ada dua lajur, ya kan? Lajur kanan, lajur kiri, bahu jalan. Ya. Ada tiga. Ya kan? Minimal. Ada beberapa ada yang empat. Ada yang empat. Ada yang bahu jalan, lajur paling kiri, lajur tengah, lajur kanan kan gitu kan. Nah, lajur-lajur ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Kita ngomongin yang bahu jalan dulu. Bahu jalan ini sebetulnya di bahu jalan ini tidak boleh kita melewati bahu jalan. Bahu jalan ini sebetulnya adalah seperti yang disampaikan Pak Muzaki, sebetulnya untuk berhenti, tempat berhenti kalau ada masalah. Kalau Pak Muzaki tadi ngomong hujan deres nggak kelihatan, ya kan? Ingin tahu contohnya di antara Mojokerto sampai Jombang itu sering seperti itu. Dari Caruban itu juga sama, antara Kerto sama Caruban, ya kan, itu kabut juga kadang hujan deres. Cipali juga sama Mbak, gitu loh. Kalau hujan deres sama kabut gitu ya, berkabut juga. Kadang-kadang kabut, kadang-kadang enggak, tapi kadang-kadang lebih sering kabut. Terutama kalau dia banyak sawah gitu, nggih. Banyak sawah itu kadang-kadang kabut. Nah, kalau kondisi seperti ini memang diizinkan kita di bahu jalan. Tetapi ingat saat di bahu jalan, kita harus menyalakan lampu hazard. Pertama. Kedua, kalau kita memang punya yang segitiga pengaman itu, kira-kira dipasang kira-kira 10 meter di belakang kendaraan kita harus dipasang. Itu kan hujan, nah itu masalahnya. Nah, ya kan? Kenapa? Karena kadang-kadang bahu jalan itu sebetulnya fungsi dari bahu jalan ini adalah untuk kendaraan yang berhenti emergency, atau yang nomor 2 adalah untuk jalan bagi kendaraan-kendaraan yang emergency. Contohnya mobil derek, mobil polisi, ambulan. Itu lewatnya bahu jalan. Nah,
Nah, jadi kalau di depan itu ada kecelakaan, itu mobil derek, polisi, ambulan, ya kan, mobil dari patroli jasa marga, itu mereka lewat bahu jalan. Kita tidak jangan di bahu jalan, ya kan. Ini yang harus kita pahami dulu. Jadi kalau udah macet ya udah, harusnya sebetulnya tidak boleh sampai ke bahu jalan. Nah, kalau yang aman pada saat Pak Muzaki itu berhenti di bahu jalan, pastikan saat berhenti itu benar-benar kondisinya aman. Kalau di kiri kanannya itu masih ada apa istilahnya, masih ada tanahnya lagi ya. Contohnya kayak Surabaya Sidoarjo itu kan beberapa di sebelah kirinya itu masih ada tanah kosongnya atau Mbak. Itu ada baiknya memang lebih baik untuk turun dulu aja kalau memang berhenti agak lama. Jangan di bahu jalannya. Jadi turun ke rumputnya itu. Aman. Karena kadang-kadang beberapa kendaraan itu nggak tahu, mereka hobi sekali gitu loh ngebut di bahu jalan. Itu seperti itu. Itu diizinkan Pak. Monggo silahkan. Mungkin memang lebih baik berhenti daripada kita nggak bisa melihat apa-apa. Tapi ingat tetap itu tadi, faktor keselamatannya. Faktor keselamatannya yang penting harus diutamakan. Mungkin itu Mbak. Oke, baik. Ya, saya jeda dulu sebentar ya Coach, 2 menitan lah ya. Nanti kita akan lanjut lagi karena masih ada beberapa informasi yang harus saya hadirkan dulu untuk semua yang pagi ini sudah bergabung. Nanti kita akan lanjut lagi ya, masih berbincang di program Safety on the Road. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Ribon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum, PJU padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi e-Lingkungan. DLHK Kabupaten Sidoarjo meluncurkan e-Lingkungan. Caranya download aja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor induk kependudukan, nomor telepon, dan nomor induk kependudukan ya, atau nomor NIK. Setelah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan e-Lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP atau MAP. Selanjutnya tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui e-Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan di LHK Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Safety on the Road. Kita di sesi terakhir ini kita lanjutkan lagi deh Coach. Tadi belum melanjutkan lagi nih tentang kondisi jalan tolnya atau faktor-faktor lain yang mungkin perlu diperhatikan lagi nih Coach. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi jalan tol ini. Kalau kita tahu jalan tol seperti itu ya. Nah, apa yang harus diperhatikan? Pertama yang harus kita perhatikan adalah kekuatan aspal. Aspal jalan tol itu, kalau saya pernah ngomong dengan yang membuat jalan, itu aspal itu sebenarnya didesain kecepatan maksimal untuk kendaraan normal, ya kan, menggunakan kendaraan standar itu kecepatan maksimalnya itu 150, lewat itu tidak bisa. Karena apa? Kalau di jalan tol itu kecepatan maksimalnya 100. 100 ada yang 120
yang 80 itu karena disesuaikan dengan kondisi jalannya. Kondisi jalannya apa? Pertama aspalnya. Kedua adalah konturnya. Tidak semua jalan tol itu rata. Ada beberapa yang memang ada yang tetap ada naik turun gitu mesti ada. Nah, itu juga harus diperhatikan. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah beberapa tempat yang kiri kanannya sawah, kiri kanannya terbuka, area terbuka, atau kiri kanannya gunung. Jadi ada beberapa jalan tol yang dia membelah gunung kan, Mbak. Nah, ini yang bahaya adalah pada saat angin. Nah, ada namanya angin samping. Angin samping ini yang bahaya. Kalau dulu rame Surabaya Malang itu sampai water barrier geser sendiri itu, ya itu karena angin sebetulnya. Karena memang anginnya kencang, water barrier-nya ada diisi air, ya geser sendiri. Bukan karena mistik gitu. Waktu itu kan rame, wah bisa sendiri. Gitu. Bukan karena itu. Jadi karena angin. Contoh angin adalah dulu pada saat awal-awalnya jalan tol Jakarta-Bandung itu yang salah satu apa istilahnya? Penyanyi siapa dulu itu? Yang kecelakaan itu, Mbak. Iya. Apa ya? Tapi itu tapi pemandangannya jadi bagus loh, Coach. Kayak apa ya? Tebingnya itu di pinggir-pinggir kayak gitu tuh, bebatuannya itu kan jadi indah gitu sebetulnya. Iya, benar. Bagus. Tetapi yang harus kita pahami adalah waktu itu kecelakaan itu karena terjadi kalau kita dari segi safety driving kita analisa adalah ternyata adalah angin samping, Mbak. Oh, oke. Apalagi nyun sewu. Kalau mobil-mobil yang kecil, mobil-mobil kecil kan rodanya kan kecil juga. Iya, goyang ya, nggak kuat ya, Coach. Kan rata-rata sekitar 5 inch lah, 5,5 inch lah. Nah, itu kan kecil. Kalau kena angin itu bisa goyang gitu. Goyang. Itu paling ngeri kalau di jalan tol itu, mohon maaf nih, saya menyebut merek. Kalau Avanza Xenia R3 gitu, ngebut di atas 100 itu saya ngeri. Apalagi kalau kondisinya agak berangin gitu. Takutnya kalau terbang mobil-mobil itu gitu loh. Bisa jadi itu loh ya, Coach ya. Bisa begitu juga untuk kendaraan SUV yang tinggi. Pajero, ya kan? Terus apa? Pajero, Fortuner, Terra, ya kan? Yang tinggi-tinggi gitu. Itu bahaya. Kenapa? Karena angin yang di bawah itu bisa mendorong kendaraan naik ke atas. Oke. Nah, itu hati-hati. Angin samping. Yang kedua adalah kalau saat hujan, aquaplaning. Aquaplaning itu di mana ada air di antara kita. Gitu kan. Jadi di antara ban dan aspal. Di aquaplaning. Terutama yang menggunakan mobil yang ada cruise control-nya. Cruise control itu kalau kita pacet katakan kecepatan 80 pada saat mengalami aquaplaning atau mulai saat akan slip. Itu dia akan menduga bahwa mobil ini kecepatannya menurun. Kendaraan secara otomatis akan menaikkan kecepatan. Ini yang bahaya. Jadi kalau musim hujan, cruise control-nya lebih baik dimatikan. Gitu. Karena untuk menghindari itu. Nah, ini yang beberapa poin yaitu yang berikutnya adalah petunjuk saat di jalan tol. Itu juga harus kita pahami. Yang paling aman kita pada saat jalan tol itu adalah mengikuti aturan-aturan yang ada di jalan tol. Batas kecepatannya, lajurnya, gitu kan? Itu yang harus kita harus kita patuhi. Karena itu yang penting agar untuk keselamatan kita sendiri. Ya kan? Untuk keselamatan kita sendiri dan untuk keselamatan orang lain. Orang lain bisa pengguna yang lain, bisa juga orang-orang pecinta yang ada di dalam mobil kita. Itu penting. Jadi kita jangan egois pada saat mentang-mentang mobilnya baru, ya kan? Ngebut sebagainya sehingga terjadi kecelakaan. Saya ingat yang kecelakaan karena aquaplaning yang di Malang itu, yang anaknya dipegang itu akhirnya terbawa arus itu. Itu karena seperti itu, bisa juga karena itu. Jadi artinya pada saat hujan, tandanya gini aquaplaning. Kalau saat kita berkendara, setir kita kok terasa mulai enteng saat hujan. Setir kita terasa enteng, kurangi kecepatan. Itu berarti mulai ada gejala slip di situ.
Nah, gitu mungkin diperhatikan. Oke, baik. Nah, ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Saya lagi sahabat bahwa faktor manusia, faktor kendaraan dan kondisi jalan tol adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan sekali lagi kalau mau lewat jalan yang bebas hambatan alias jalan tol ya. Coach, poin penting, garis merah poin penting sekali lagi yang perlu ditekankan untuk mengingatkan pendengar ataupun sahabat-sahabat yang sudah menyimak perbincangan kita pagi ini, silakan Coach. Poin pentingnya adalah pertama faktor manusianya. Manusianya harus sehat. Sehat lahir dan batin. Ya, sehat kantongnya, sehat fisiknya gitu ya. Iya, untuk ngisi etol maksudnya. Dan isi bensin. Etol sama bensin itu tadi. Etol sama bensin. Oke. Ya kan? Yang kedua adalah kendaraannya. Pastikan dalam kondisi bagus. Jadi Mbak Tika tidak ada bengkel di pinggir jalan kan gitu kan. Dan terakhir adalah ikuti petunjuk-petunjuk di jalan tol. Insya Allah kita akan aman, tidak akan kesasar, ya kan? Dan kita akan selamat sampai tujuan. Mungkin itu Mbak. Baik, ya terima kasih Coach Arsyad untuk sharing ilmunya juga hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi pekan depan dengan tema yang lain tentunya ya. Salam sehat selalu untuk Coach Arsyad. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.